Selamat pagi, Jess. Pak Jess, kalau nggak minum itu, tapi hanya konsumsi telur dan teh biji alpukat cap macin, kan sehat juga. Kap, kebutuhan makro dan mikro udah lengkap. Yes, betul sekali. Ya, tapi untuk kapan? Kalau untuk zaman sekarang, kamu tidak kerja di pabrik, kamu tidak kerja di jalanan, kamu tidak kerja di perusahaan kimia, masih aman. Tapi kalau itu dilakukan 10 tahun yang lalu, kamu hari ini sehat. Atau 20 tahun yang lalu, kamu hari ini sehat. Tapi problemnya adalah kalau zaman dulu yang namanya radikal bebas itu kan hanya bicara masalah ini, apa namanya, udara, situasi. Kayak di Jakarta nih, radikal bebasnya gila-gilaan. Karena apa? Karena Jakarta 80-90% dikuasai sama asap, dikuasai sama CO2. Ya, itu radikal bebasnya sangat tinggi sekali. Terus kemudian kalau zaman dulu yang namanya radikal bebas itu bicara masalah iklim, ya. Tapi kalau hari ini bukan hanya iklim yang menjadi ancaman radikal bebas kita, tetapi juga makanan. Contoh yang paling gampang, berapa banyak asupan makanan sehat yang kita asupkan, anakmu loh, cemilannya, satu kresek, kalau kamu pergi jalan-jalan sama anakmu, satu kresek itu semuanya cemilan, tepung semuanya, tidak ada telur itu. Percaya sama saya, tidak ada telur rebus pasti, tidak ada telur puyuh, bahkan telur puyuh ditakut-takutkan. Jangan makan telur puyuh, itu tinggi. Saya makan telur puyuh bisa 10-15 loh. Saya bingung juga itu. Kalau nasihatnya seperti itu kamu sedang dibodoh-bodohi supaya kamu diobati. Ya. Coba aja lihat anak-anakmu yang jalan-jalan. Bontotannya itu pasti kreseknya itu isinya tepung-tepungan semua, ya, natrium semua itu. Bahkan beberapa video yang kemarin saya stit dari dokter Tirta berkata bahwa saya keberatan kalau orang tua dikit-dikit memberikan anaknya makanan mie, dikit-dikit memberikan anaknya sosis, dikit-dikit memberikan anaknya nugget, dikit-dikit memberikan anaknya ultra food proses, dikit-dikit memberikan anaknya susu formula. Wah, itu dokter Tirta memberikan keberatan. Karena apa? Karena hari ini anak umur 4 tahun sudah cuci darah. Kenapa sudah cuci darah? Diawali dari emaknya yang ngidam. Emaknya tidak makan sehat, tapi ngidam. Emaknya terkarbo. Sehingga makanan ketika emaknya hamil itu yang bedah emaknya. Berat badan emaknya sampai 20-30 kilo, berat badan anaknya 2,8 kilo. Karena apa? Nutrisi buat anaknya tidak ada. Yang ada adalah gula yang dikonsumsi oleh orang tuanya. Sehingga anaknya pasti tergulai. Sehingga ketika tergulai, emaknya tidak mau nyusuin lagi. Dan ketika emaknya tidak mau nyusuin, anaknya pasti di formula. Nah, ketika anaknya di formula, nanti baru setahun 2 tahun pasti udah makan pasi yang ultra food, tepung, gula. Itu nanti pasti seperti itu. Sehingga tidak heran umur 4 tahun hari ini di RSCM itu setiap hari itu ada 60-70 pasien anak umur 4 tahun cuci darah. Dan anak umur 11, 12, 13, 15 tahun itu bisa sekitar 40-60 anak setiap hari. Dan pasti kalau setiap hari kan bergantian, karena orang cuci darah itu kan bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali, bisa seminggu 4 kali, tergantung kapasitas pankreasnya seperti apa kan. Kalau udah tipe 1 ya udah nggak ada cara lain, seminggu bisa 2-3 kali, bisa 4 kali. Karena apa? Pankreasnya jebol, makanya nggak bisa diobati. Diabetes tipe 1 nggak bisa diobati, ya. Karena apa? Radikal bebas hari ini bukan hanya cuaca. Radikal bebas hari ini, sinar matahari pun sudah berpengaruh ke radikal bebas. Karena efek rumah kaca. Makanan apalagi? Minuman, ayo, kafe merebak di mana-mana.
Minumanmu itu dikit tengok kanan tengok kiri semuanya kafe itu, nggak ada yang sehat. Kopi, nggak ada yang sehat itu kopinya itu. Kalau saya hanya ketika meeting di luar saya beli kopi. Tapi setiap hari kopinya istri saya yang buat. Kopi bubuk atau kopi giling sendiri. Yaitu istri saya yang buat. Saya nggak pernah beli kopi saset. Tidak boleh kopi saset. Karena kopi saset itu bukan kopi itu creamer. Ya kamu cek aja omongan saya kalau nggak percaya. Ya, sehingga 3-5 tahun ke depan, waduh pasti kamu tersumbat pasti. Karena apa ya? Creamer yang kamu makan, yang kamu minum. Gitu, Jess. Jadi, kenapa kalau makanan sehat, telur, ikan, daging, seafood, selama kamu tidak tambahin dengan tepung, tidak kamu tambahin dengan gula, tidak kamu tambahin dengan, kalau nasi memang kamu boleh makan ya, karena kebutuhan karbo ya, sesendok 2 sendok itu boleh. Tapi kalau kamu mau skip boleh tambah bagus. Karena apa? Karena telur, ikan, daging, seafood yang dimasak ya sudah mengandung karbo, sudah mengandung gula. Bahkan ada penambahan natrium dari situ. Jadi tidak perlu dimakan pakai tepung, dimakan pakai nasi, tidak perlu. Karena udah cukup. Pasti lebih kenyang daripada kamu makan nasi. Percaya sama saya. Percaya sama saya. Saya makan ikan bakar berdua sama istri. Itu ikan bakarnya sekitar 150 gram ya, Ve ya? 300 gram ya? Ya, 300 gram ikan kue, ikan gurame dibakar, makan berdua. Itu kenyangnya bisa 24 jam saya nggak makan lagi. Nunggu besoknya baru makan lagi. Hari ini tadi saya makan udang telur asin, terus kemudian ikan bakar sama sapo tahu. Hari ini tadi bertiga sama Mak Cin. Dan itu kenyang banget, nggak pakai nasi, nggak makan nasi. Ya, karena pas sapo tahu itu sudah ada karbonnya di situ. Kuahnya itu udah ada patinya, ada tepungnya pasti. Ya kental-kental itu kan tepung. Jadi nggak perlu makan pakai nasi lagi. Kalau kamu makan pakai nasi lagi, ya berlebih. Karbonnya berlebih. Sedangkan kamu malamnya harus istirahat. Nggak ada aktivitas apapun. Nah gitu. Radikal bebas Pak, yang membuat kita harus mensuplementation tubuh kita. Ya, karena kebutuhan suplemen itu karena masalah lingkungan, radikal bebas itu yang membuat kita mewajibkan diri kita. Tapi kalau setiap hari racikan makcin, ya mineral sama nutrisi udah cukup. Mineral sama vitamin udah oke. Tapi ketika kamu di lapangan, kamu nggak pernah ke lapangan, berarti vitamin D3-mu kurang. Atau kalau kamu di lapangan, berarti vitamin K2-mu kurang. Nah kan serba salah. Gitu. Jadi dua-duanya sangat penting sekali. D3, K2 itu kan pelengkap nutrisi tubuh yang bisa membuat ketahanan tulang, ketahanan gigi, dan menggiring kalsium masuk ke tempatnya, ke tulang. Sehingga kamu tidak salah minum. Ya kalau kamu mengabaikan D3, K2 terus minum susu, ya resikomu ditanggung sendiri, Jess. Susu tidak ya ada kalsiumnya, tapi tidak untuk orang dewasa. Kalau susu itu untuk anak-anak baru lahir susu, dan yang terbaik ya susu ibunya. Ya susu kambing ya untuk anak kambing lah. Susu sapi untuk anak sapi dong. Susu kuda ya untuk anak kuda. Jangan anakmu dikasih susu mereka, tidak bagus. Ya anakmu ya susu maknya. Siapa maknya? Siapa yang melahirkan? Karena kolostrumnya yang terbaik adalah dari induknya. Gitu Jess. Gitu. Ini kan kalau kita kenal produk-produk yang dijual itu kan, wah ini susu kolostrum dari Australia, wah ini susu kolostrum dari Kuala Lumpur. Aduh, susu kolostrumnya siapa? Anakmu loh butuh kolostrum dari ibunya, bukan butuh kolostrum dari sapi, kambing, domba, ayam apalagi gitu. Enggak, salah besar kamu. Apalagi udah tua kayak saya bangkotan, ya enggak butuh banget. Singkirkan itu. Mendingan kamu minum vitamin D3, K2, penuhi liposomal glutationnya, probiotiknya, MCT-nya. Ya itu yang paling penting di situ ya. Kalau mau ada tambahan royal jelly ya itu bagus. Ada tambahan lagi propolis ya itu bagus. Nah kalau udah umur kayak saya, suka kram ketika dingin, suka kram ketika tidur, nah bisa tambah magnesium. Ada yang nggak bisa tidur malam-malam, nah itu nanti bisa hubungi Vira, dikasih link beli melatonin. Nah kamu sore jam 4, jam 5 minum melatonin supaya tidurnya bisa lebih awal dan lebih nyenyak lagi. Matikan semua lampu. Kelenjar-kelenjar yang muncul dari tubuh itu adalah kolesterol, itu kelenjar yang dibutuhkan sama tubuh munculnya dari liver. Melatonin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tubuh itu kelenjar muncul dari otak.
Nah, kayak gitu itu. Itu harus kamu perhatikan baik-baik. Gitu. Ya, sehat ya, Jess?